tujuan lompat tinggi adalah untuk melompat setinggi-tingginya, untuk melompat sejauh-jauhnya, untuk melompat apa satu lagi ya? Bukan betul soalnya, tapi bodoh yang buatnya maksudnya gitu. Sudah tahu namanya lompat tinggi, bukan untuk anak SD. Kalau untuk anak SD tidak apa-apa, ini untuk tingkat SMP seperti itu ya pertanyaan kita. Ini menandakan apa? Menandakan tidak mengikuti perkembangan gurunya. Maka oleh sebab itu kegiatan-kegiatan seperti ini tolong Bapak Ibu, apalagi saat sekarang ini dengan kurikulum merdeka, sekolah penggerak sekarang ini dengan pelajar Pancasila cukup bermacam ragam. Ya, ayo mari sama-sama mengikuti kegiatan ini, karena ini adalah implementasi kurikulum yang terbaru sekarang ini, dengan sistem yang terbaru sekarang ini, ya, dengan program Merdeka Belajar akan menjadi acuan bagi kita. Banda Aceh adalah etalasenya Aceh. Banda Aceh adalah gerbang depan, garda terdepan Provinsi Aceh. Kalau ingin melihat pendidikan di Aceh, maka lihatlah Banda Aceh. Itu pernyataan Pak Wali Kota. Nah sekarang timbul pertanyaan bagi kita, beranikah kita ya, yang mereka setiap saat terus berinovasi? Maka untuk mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan atasan kita, mari sama-sama kita berbenah untuk membantu pendidikan. Ini yang ingin saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu terlena dengan asik dengan bermain petak umpet itu, maka jangan harap. Kenapa? Karena nggak mengikuti perkembangan. Kenapa? Karena pendidikan kita ini, apalagi olahraga, terus berkembang. Saya campuran itu saya hafal. Ada yang saya juga lihat karena kesenangan saya. 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000 saya ikuti itu. Ya. Saya bukan background olahraga, tapi karena saya hobi, saya ikuti perkembangannya dan saya mengerti. Dulu saya susah hitung basket dengan tenis. Lemparan 1 angka, 2 angka, dan 3 angka. Paling susah saya hitung tenis. 0, 15, 30, 40, ekspansif. Tapi saya ikuti perkembangannya. Saya mengharapkan Bapak Ibu guru juga harus seperti itu, karena kita ini menjadi kamus bagi anak-anak. Salah kita jawab, sampai kapanpun akan teringat anak kita itu. Khusus bagi Yoga, maka saya ambil waktu kemarin sekitar 15 menit. Itu ajarnya karena memang susah nanti. Setelah ini paling kita ketemu di Maulid. Maulid pada belum berkabar. Maulid jana daule nyompu gam mano goreng kumano tahu. Jadi ini harapan saya, mudah-mudahan ini menjadi ingatan bagi kita semua. Tolong Bapak Ibu yang saya katakan tadi, yang pertama jaga
nama alma mater guru, bawa nama alma mater guru. Bapak Ibu, honor bukan honor, honor tidak honor, Bapak Ibu tetap menjadi seorang guru. Ini karena ada juga bilang dia Pak honor Pak, ini gimana? Jadi seolah-olah kalau honor boleh apa saja yang dilakukan. Enggak juga, honor enggak ada urusan. Honor enggak honor itu masalah gaji. Harus Pak dia nggak apa-apa Pak, nggak pakai baju, pakai jeans aja di sekolah. Kenapa? Karena dia honor. Coba Bapak Ibu buka aturan menjadi seorang guru. Ada dibuat di situ guru olahraga boleh pakai jeans, boleh pakai oblong. Ada nggak? Coba Bapak Ibu baca nanti itu. Tidak ada perbedaan antara guru olahraga, guru kesenian, guru matematik, guru IPA pada saat kita berpakaian. Kecuali Bapak Ibu untuk ke lapangan. Ke lapangannya sesuai baju lapangan lah. Baju training, kaos, hanasi pegawai dipakai jeans. Tidak ada. Kalau Bapak Ibu mau bergaya hari Sabtu hari Minggu pergi ke pantai, bergaya-gayaan kita. Saya sebenarnya nggak nyaman juga pakai celana kayak gini. Coba Bapak Ibu lihat saya pada saat saya sedang di luar jaminan. Kamu Pak Hussein ini kayak ngomong. Nah, jarang kali saya pakai pakaian ini. Kenapa? Karena memang saya tak suka. Tapi pada saat saya menjadi seorang kepala dinas, tak bisa saya katakan saya tak suka. Diikat oleh aturan-aturan tertentu saja. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu guru juga sama. Saya ada beberapa sekolah yang saya tegur kemarin itu, mohon maaf, saya tidak ada marah pribadi, nggak ada oleh saya. Ya, tapi ini betul-betul karena atas panduan yang untuk tujuan guru kita. Ada niat apa-apa hanya untuk merefleksi diri saja agar kita saling mengingatkan. Perkembangan pendidikan saat sekarang ini begitu cepat dan dinamis. Kalau Bapak Ibu terlena dengan asik dengan permainan dengan anak-anak, maka ilmu pengetahuan akan terus tertinggal Bapak Ibu. Ya, sekarang sudah kurikulum merdeka. Kalau ditanya apa kurikulum merdeka, kurikulum yang bebas dari penjajahan, gitu ya. Jadi setiap merdeka itu yang ada dalam pikiran kita bebas dari belenggu penjajahan. Hai betul bebas. Tapi bagaimana kita implementasikan kebebasan itu? Nah ini, jadi jangan salah-salah nanti. Jadi mudah-mudahan nanti terima kasih Pak Husaini beri informasi yang jelas kepada guru-guru kita ini, sehingga guru-guru kita ini menjadi guru-guru yang the best of the best di Banda Aceh dan di Provinsi Aceh. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini pada tanggal 14 November 2022, kegiatan Bintek implementasi kurikulum merdeka khusus mata pelajaran PJOK secara resmi sama-sama kita nyatakan dimulai. Pada Allah Subhanahu wa taala kita berserahkan diri, mudah-mudahan kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.